iya benar. Bareng teman-teman trader yang lain nih, jangan-jangan nih. Iya, iya, lagi ada Arvin, ada Livi, terus ntar ada Kevin Billy. Oh iya, wah rame banget tuh, rame banget. Kemarin Iya, kemarin gue lagi ketemu sama ngumpul-ngumpul. Kevin Billy. Iya, kemarin gue Oh, di ketemu acara sama itu ya. Kevin Billy di Finfolk. Eh, Tadi ada sesinya Pak Bernard Pak itu Bernard ngomongin juga. tentang ngomongin tentang strategi ketika apa namanya bullish bearish market gitu ya di akhir Oh, tahun nanti strateginya seperti apa. Nah, untuk itu makanya kita mau bahas juga nih tentang iya. strategi trading plan-nya ala House of Trader. Nah, tapi sebelum itu boleh nggak nih bro, kembali lagi nih diceritain sedikit nih ke cuan troopers kita House of Traders gitu. House of Traders itu maksudnya tradingnya di bidang apa gitu ya. Diceritain dikit ke Oh, cuan troopers dan kemudian udah berapa lama sih ini sebenarnya trading-trading nih bro? oke, jadi kalau kita House of Trader itu adalah kita satu kumpulan grup grup ini mana kita di sana itu ada yang namanya trading, mau scalping ada, mau swing ada, mau spot trading juga ada, mau invest pun kita kasih gitu. Jadi nggak melulu kita di House of Trader itu cuman scalping atau apa fast trade gitu, nggak, cuman kita lengkap lah semua. Jadi kita memenuhi kebutuhan member-member kita gitu kayak, karena kita membership dan kita juga kerjasama sama support sekuritas ya. Jadi bagi nasabah dengan deposit tertentu itu bisa join trading live bareng kita tiap hari itu di Discord. Jadi tiap hari kita ngobrol full 2 sesi, terserah mau nanya apa, terserah mau konsultasi apa, itu terserah. Even kadang kita kalau marketnya lagi sepi itu biasa kita ngobrolin hal-hal yang di luar market lah pokoknya kayak gitu. Mantap. Jadi kalau kalau pas lagi marketnya lagi sideways, tiba-tiba kayak kemarin ada Wakanda Forever ngobrolinnya tentang Wakanda Oh Forever iya, gitu ya. iya benar benar. Benar benar. Iya, 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 Benar iya, iya. ya. Oke, ini menarik banget nih. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng Handi Erawan, ini saya mau ingetin nih, gara-gara tadi kita ngobrolin Wakanda Forever, di Sukor juga nih lagi ada kuis Jumatan ya. Jangan lupa Weh, untuk mengikuti kuisnya untuk mendapatkan hadiah menarik dari Cumin ya. Untuk para cuan troopers kita. Oke, Bro Handi, ini kan yap, kalau kita ngelihat, oh ini ada yang nanya deposit kalau join membernya berapa. Nah ini nanti kayaknya bisa langsung DM aja ya Bro ya. boleh DM langsung. Iya ya, nanti kita Ah, ah. balesin. Oke. Iya, boleh DM langsung ke hot community karena ada aturan-aturan tertentu nih untuk bisa Iya, join iya, ke benar. grupnya Bro Handi. Top Mantap trader. deh. Soalnya gue juga pernah ngikutin tuh, gue sering ngikutin tuh kalau lagi datang ke Altira kan ada Discordnya Oh, tuh. ini kedengeran. Iya, iya. Kita nguping-nguping dikit nih. Ini hot community lagi main di mana nih? Bisa, Oke, bisa. oke, bro. Heeh. Ya, Ini kalau kita ngomongin strategi trading plan itu kan nggak jauh-jauh kita ngatur strategi itu dari kondisi market saat ini, gitu ya. Global sentiment, domestic sentiment. Nah, salah satunya kan global sentiment kemarin The Fed naikin 75, kita domestik naikin 50 basis ya. point gitu. Udah tiga Ya. kali loh. Udah ini yang ketiga kalinya dan orang kayaknya udah nggak kaget lagi, kayaknya udah ya emang segitu kayaknya yang sudah diekspektasikan. Nah, tapi kalau menurut lo sendiri Betul. gimana nih? Terkejut nggak sih dinaikin 3 kali nih 50 lagi? Sebenarnya naik ke 50, gue pribadi cukup terkejut karena gue expect mungkin Mm-mm. sekitar 25. Cuman mungkin karena BI juga melihat The Fed mungkin masih agak agresif, jadi mungkin dia kita harus mepetin lah istilahnya, harus mepetin dulu sama The Fed terutama ya, karena kita lihat even kita naikin rate juga terjadi outflow kan saat ini gitu loh. Di bulan November ini terjadi outflow gitu. Dan gue tadi baru baca berita juga Goldman Sachs itu memang mereka merekomendasi mereka mengurangin porsi mereka di Indonesia. Kemudian mereka menambah weighting mereka itu di China. Jadi kemungkinan lebih kepada karena situasi politik di China sendiri itu udah mulai normal. Kan kemarin sempat goyah karena apa, ada pemilihan presiden selanjutnya gitu ya. Walaupun sebenarnya tetap Presiden Xi Jinping yang jadi presidennya, tetap jadi presidennya, tapi
kemarin Mm-mm. sempat ada gejolak politik. Nah itu yang sedikit selain karena COVID, zero COVID policy-nya mereka, nah itu Iya. sempat yang menjadi apa, pertimbangan investor-investor besar di luar itu untuk menarik diri dari China. Dan ini kelihatannya Oh. China-nya udah mulai stabil, udah mulai pelonggaran apa, zero covid policy-nya itu udah mulai stabil, apa, udah mulai dilonggarkan. Jadi mereka menambah kembali waiting-nya mereka di China gitu. Jadi itu ya impact-nya adalah Hmm. kita terjadi ada sedikit reweighting. Jadi kita di unload keluar, kemudian mereka masuk ke China. Tapi itu bukan jadi Hmm. masalah lah, bukan jadi masalah. Kita tetap punya waiting di sana, Mm-mm. dan kita juga selain Goldman Sachs kan kita juga ada MSCI, ada apa, Morgan Stanley gitu-gitu. Jadi itu masih Iya. cukup oke sih, nggak terlalu masalah. Memang untuk November kan, apalagi akhir November kita bakal ada rebalancing MSCI. Nah pasti akan ada terjadi profit taking, akan ada terjadi perpindahan weighting antara satu saham ke saham yang lain. Itu menurut saya wajar ya, dan itu selalu terjadi di setiap tahun. Nah that's why Mm-mm. kalau menurut gua harusnya bulan ini kita jadi jadi bulan yang kita manfaatin untuk beli sebelum nanti Iya. adanya window dressing, adanya January effect gitu, Mm-mm. gitu bro. Tapi belum telat ya. Kalau kita masih serok-serok sekarang ini belum telat kan? eh Harusnya masih belum, Mm-mm. karena kita November masih sekitar 2 minggu, jadi masih akan market juga masih belum kemana-mana. Kalau kita lihat juga Mm-mm. ISG bolak-balik dari 7.100 sampai ke 6968, 6980 gitu. Betul, Jadi masih betul. bolak-balik itu, dan itu kita masih apa? Masih ada kesempatan lah untuk beli gitu. Kayak gitu sih. Oke, 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 oke. Jadi kalau ada saham yang bagus, koreksi tipis-tipis, boleh kita tambah gitu ya. Tipsnya tipsnya Oke. sebenarnya tipsnya sebenarnya kalau memang kalian ngarepinnya mau ikut IHSG naik, misalkan kita beli Mm-mm. saham yang mau ikut IHSG naik ya, kita mesti beli saham blue chip, saham penggerak Mm-mm. IHSG. Karena Mm-mm. biasanya kalau IHSG naik pasti saham top liner tuh diem, Iya. atau second linernya diem. Nah begitu sebaliknya, Mm-mm. ketika marketnya turun, saham top liner, saham saham second liner itu naik. Dan itu kan terjadi saat ini. Kita lihat misalkan Mari, Aba itu Mm-mm. naik. Kemudian kita lihat apa lagi? Ada beberapa saham-saham yang masuk kategori second liner, third liner itu bergerak gitu. Di saat market first liner nggak, masih diem gitu. Blue chipnya masih diem. Nah, kalau misalkan emang kita mau ikutnya kenaikan IISG, ya kita belinya blue chip. Jangan ketika IISG naik kita belinya yang third liner. Justru malah diem gitu. Hmm. Itu yang mesti kita cermati sih. Oke, Gitu. oke, oke, oke. Nah, kalau selain suku bunga yang kemarin orang perhatiin, ini ada apa lagi sih biasa sentimen-sentimen global dan domestik yang diperhatiin ini kalau lagi November-November gini nih, Bro, menjelang Desember? Eh Biasanya tuh orang memperhatikan kenaikan komoditas, Oh, ya kan? ini menjelang akhir tahun ya? menjelang akhir menjelang akhir Heeh. tahun hingga mungkin maksimal Februari lah. Biasa kita Mm-mm. patokinnya sebelum Imlek. Mm-mm. Biasa kenaikan komoditas itu sampai sebelum Imlek. Cuman kan ini karena tahun ini kita komoditi boom, jadi harusnya gue lihat ini mungkin terakhir komoditi Oke. energi itu naik gitu loh. Itu sih Oh, yang oh, oke, 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 oke. Ini maksudnya bulan-bulan terakhir bakal ada spike ya untuk kenaikan batu bara, minyak, yang kayak ya gitu-gitu ya. betul. Oh, oke, Karena oke, oke. gue lihatnya, dan itu juga dikonfirmasi sama Ibu Sri Mulyani sendiri bahwasannya Iya. tahun depan itu komoditi boom akan berakhir gitu, dan itu akan Oh. balik ke normal gitu. Itu dengan syarat, kalau menurut gue tuh dengan syarat eh, kondisinya normal, maksudnya ya perang, tapi perangnya nggak dalam makin gede, atau Mm-mm. apa, atau misalkan tiba-tiba katakan Taiwan sama China perang, nah itu mungkin akan kembali menyebabkan komoditas naik lagi. Cuman kalau selagi hanya sebatas Heeh. Rusia ya Ukraine, kayaknya
sekarang batu bara udah mulai stabil, oilnya juga udah turun, jadi itu kemungkinan tahun depan akan balik ke harga normal gitu. Itu yang saya lihat sebenarnya. Oh, oke oke oke. Wah, kalau ada proyeksi seperti itu, ini berarti kita harus mengantisipasi emiten-emiten energi yang udah naik terlalu tinggi gitu ya. Berarti Betul, ya, Bro betul. ya. Mungkin Tapi mengurangi bukan berarti, porsi tapi shifting gitu ya, ya. Di ya tahun betul. depan kan, tapi sekarang belum Di kan? tahun depan, Sekarang belum dari sekarang tahun belum, depan. sekarang Iya. belum. Tahun depan. Tapi itu bukan berarti kita nggak bisa nikmatin saham dari batubara juga, karena kita masih akan Mm-mm. menikmati dividen dari mereka. Iya, setuju, Pasti kalau setuju. kita gampangnya tahun ini mereka batubaranya naik gila-gilaan, otomatis pasti harusnya kebanyakan perusahaan batubara membagikan dividen jumbo, karena Hmm. pendapatan yang tinggi di tahun ini. Dan itu mungkin bisa Mm-mm. dimanfaatin sama kita sebagai trader, sebagai investor gitu-gitu. Itu bisa kita Mm-mm. manfaatin sih sebenarnya. Oke oke oke. Dan juga ini untuk kembali lagi menambahkan dan mengingatkan eh, kepada para cuan troopers ya. Ini sebenarnya saya setuju banget tadi yang Bro Handi bilang bahwa harga batu bara ini mulai stabil ya, utamanya pada batu bara gitu ya. Kalau Iya, kalau betul. gas dan minyak ini kan mungkin masih volatil dan lain sebagainya. Tapi untuk batu bara kita udah nggak bisa berharap banyak karena kita ada intervensi harga katanya dari Rusia gitu Iya, bro. betul. Jadi ini saya ngobrol kemarin sama analis energi kita di Sukor itu katanya kan harga batu bara kalau Newcastle 400 tapi gara-gara ada intervensi harga gitu dari Rusia, jadi Cina katanya bisa ngambil dari Rusia. Di Rusia itu katanya dia banting harga gitu, banting harga ke 200-an something gitu. Jadi makanya kita kena diskon 40-an% gitu. Makanya pendapatan daripada perusahaan energi di Q3, Q4 ini jangan harap bakal mirip kayak Q1, Q2. Iya, Katanya kayak iya, gitu iya, sih. betul. Nah, ini makanya setuju banget nih Itu yang dengan mesti hati-hati. yang dikatakan sama Bro Handi ini. Nah, jadi dua hal ya. Ini kan dua hal besar yang bisa jadi bekal untuk para cuan troopers kita yang memilih emiten. Nah, berarti kalau kita lihat secara sektoral ya, dan jangan lupa untuk cuan troopers yang ingin bertanya langsung masukin di kolom question and answer. Kalau kita pengen ngelihat secara sektoral di akhir tahun ini, strategi kita lebih condong ke sektoral yang mana nih? Apakah masih tetap di big banks gitu ya, gara-gara suku bunga naik dan juga akhir tahun, atau di energi, atau di retail, atau di mana nih bro? Oke, kalau kalau gue melihatnya pasti yang pertama pasti sektor bank. Sektor bank itu Mm-mm. bakal bakal jadi apa ya? Bakal jadi penggerak lah. Bakal jadi yang utama gitu. Apalagi kita tahu biasanya kalau nggak salah BCA itu bagi dividen di Desember apa Januari. Kemudian kita lanjut lihat dividen di Februari. Biasa ada BBRI, ada BBNI, ada BMRI. Nah itu kan rata-rata bulan-bulan di mana mereka bagi dividen. Otomatis pasti inflow itu akan banyak ke banking. Itu yang pertama. Selain kita dapat capital gain, kita juga dapat dividen gitu. Nah, selanjutnya mungkin kalau saya lihat ya paling sektor komoditi nikel. Ini kan nikel abis G20 kan lagi naik lagi EV, EBT. Nah, itu kan berkaitan juga dengan nikel kayak Antam, kayak Inco, mungkin beberapa saham yang lain lagi gitu. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatin karena sentimen itu kemungkinan juga bakal dibawa sampai tahun depan gitu. Apalagi kan tema G20 kemarin lebih kalau secara bisnis apa yang dijual oleh Pak Jokowi itu kan juga soal EV EBT. Pak Jokowi berusaha untuk menjual membangun pabrik-pabrik EV itu di Indonesia gitu. Jadi itu yang bakal jadi mungkin teman-teman boleh perhatiin gitu loh. Kayak gitu sih. Dan yang Oke terakhir gue oke. lihat juga mungkin sektor consumer ini Mm-mm. juga nggak boleh ketinggalan. Ini juga Mm-mm. biasanya kalau IXG lagi naik juga mereka juga ikutan naik gitu. Nah, yang Mm-mm. terakhir mungkin kalau kita lihat itu adalah sektor tech. Tapi tech ini mungkin kalau dari yang gua lihat mungkin nggak akan yang naik terus, tapi mungkin jadi penyeimbang lah. Karena kita tahu sekarang ketika Big Bang turun,
atau mungkin saham-saham blue chip yang biasanya itu jadi penggerak, sekarang ada yang balancing yang namanya Goto. Jadi Goto sama beberapa big bank sama beberapa saham gede seperti Telkom, Astra itu bakal jadi pengeimbangnya lah gitu, penyeimbang. Kalau memang Mm-mm. in the end Telkom in the end IHSG mau di atas katakan di atas 72 73 itu berarti harus ada Goto juga yang ikutan naik gitu. Oke oke oke. Karena Goto ini karena dia banyak diambil sama aset manajemen juga karena dia market cap-nya gede, jadi dia jadi Ya, penyeimbang indeks ya. Kurang lebih betul. gitu. Dan untuk Goto nih menarik banget nih. Ada dari cuan troopers kita yang komen Imam underscore RAWK. Goto dong yang habis PHK 1.300 orang. Ini habis PHK harga sahamnya langsung naik. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya. Tapi sebenarnya ya dari yang saya pelajarin biasanya kalau company apalagi tech company itu mem-PHK orang itu memang buruk untuk karyawannya tapi untuk company pembukuan company-nya biasanya baik gitu ya bro ya. Ya, ya, betul. Karena kan itu berarti beban operasionalnya Beban menurun. kurang. Tapi memang Ya, sekali lagi ini baik untuk bisnisnya, tapi kurang baik memang untuk kesejahteraan karyawannya. Gitu. Makanya betul harga betul. sahamnya itu naik gitu. Investor tuh ngelihat beban operasionalnya dia bisa turun banyak gitu ya kurang lebih. Dan juga Setuju, katanya setuju. ini saya dengar kan saya biasa ngikut nih ngobrol-ngobrol dan juga ngikut clubhouse paginya Bro Bernard itu Pak Bernard, ya dia bilangnya Telkom average-nya di 272 gitu. Kalau wah, GoTo katanya, nah sekarang sama masih ada 220. sama ada Astra juga kan. Astra kan juga invest Iya, di sana ya. Ya, betul. Tapi ya katanya harus tapi hati-hati deh ya kalau GoTo ya. Katanya udah mau buka lock up-nya katanya mau dibuka nih 8 oh bulan iya, lock up. Gimana nih? oh, Gimana nih menurut lu nih, Bro?